Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, kesempatan ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk kembali mengikuti kajian Mata Hati. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah menjelang seperti ini, bahkan sampai hari ini yang besok Ramadan hari Allahu ini Akbar. Masya Allah ramai sekali Luar biasa. di pasar. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka pada hari ini. Pada episode kali ini tema kita maafkanlah. Maafkanlah. Jadi hal-hal seperti apa yang sebenarnya itu harus kita maafkan, dan apa yang harus kita perbuatan apa yang sebenarnya itu kita salah dan kita harus minta maaf. Nanti selanjutnya akan dibahas oleh Ustazah Eva. Insya Allah. Monggo Ustazah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pemirsa kajian Mata Hati Lazismu, pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, insya Allah sore hari ini kita bersama keluarga, bersama sahabat akan memasuki bulan yang Allah janjikan di dalamnya hadiah-hadiah yang luar biasa. Alhamdulillah, atas izin Allah, di antara sekian ribu manusia yang sedang hiruk pikuk, Allahu Akbar, luar biasa, jalanan macet ini suaranya seperti gemerunggung lebah. Masya Allah, kita masih dipilih oleh Allah untuk bersabar sedikit, sebentar, duduk di majelis ilmu. Semoga apa yang kita upayakan menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang baik, Allah berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, apa pelajaran dari firman Allah ini? Saudaraku yang baik, tidak cukup kita hanya beramal, tapi Allah mau kita beramal yang terbaik. Tidak cukup salat, tetapi Allah mau kita wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Maka guru kami selalu mengatakan, nak, kamu itu salatnya bukan 5 menit kali 25, bukan 10 menit kali 5, tapi salatmu itu 24 jam. Karena orang yang salat akan selalu berbuat salam keselamatan sepanjang harinya. Saudaraku yang baik, kita tidak hanya diminta taubat, tetapi Allah maunya wasari'u, kalau taubat itu cepat-cepat. Dan saudaraku yang baik, Allah tidak hanya meminta kita menuntut ilmu, tetapi Allah meminta kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, dengan izinmu, dengan pertolonganmu, kami memohon ilmu yang manfaat. Dan lindungi kami ya Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah selalu berpasangan dengan pertolongan Allah. Itu kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga sore hari ini kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersabda, raghima anfu rajulin dakhala alaiha Ramadan thumma insalakha falam yughfarlah. Nabi yang berkata, celaka, celaka, celaka orang-orang yang masuk padanya bulan Ramadan lalu keluar tanpa mendapatkan ampunan. Saudaraku yang baik,
Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi sebagai seorang yang celaka. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, suatu hari ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat, Nabi Muhammad tiba-tiba terlihat begitu sedih. Namun tidak lama kemudian wajah beliau yang sedih itu berubah menjadi bahagia. Karena merasa heran, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang terjadi?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi Jibril mengisahkan tentang kisah dua orang yang sedang tertunduk di hadapan Allah di yaumul hisab. Yang satu menuntut saudaranya. Kata si fulan, "Ya Allah, balas dia, hukum dia, karena dia telah menyakitiku dan dia belum meminta maaf kepadaku." Dia berkata lagi, "Ya Allah, hukum dia karena dia pernah menghinaku dan dia belum pernah meminta maaf kepadaku." Lalu yang dituntut tertunduk, "Ya Allah, bagaimana saya akan memberikan pahala saya kepada dia sedang pahalanya sudah habis?" Lalu kata yang penuntut, "Kalau begitu, berikan semua kesalahanku pada dia." Masya Allah. Saat dua orang ini saling tuntut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu wajahnya bersedih. Inilah hari di mana seandainya bisa, maka seorang tua akan menjaminkan anaknya, yang penting dirinya selamat. Dan seorang anak akan menjaminkan dirinya, akan menjaminkan orang tuanya, yang penting dirinya sendiri selamat. Maka alangkah mengerikannya hari itu. Alangkah mengerikan hari di mana orang saling tuntut. Padahal di dunia duduk bersama, tapi ketika di akhirat kita saling tuntut. Kenapa? Ya laitani lan attakhid fulanan khalila. Karena kita tidak berteman di atas dasar ketakwaan. Kita duduk di majelis seperti ini, bareng-bareng, ngajinya bareng, majelisnya bareng, channelnya sama, catatannya sama, tetapi di akhirat saling tuntut. Kenapa? Karena kita tidak saling memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan saudara kita. Lalu saat dua orang ini menunduk, tiba-tiba Allah menunjukkan sebuah istana yang begitu indah dan menyuruh dua hambanya yang sedang saling tuntut ini untuk melihat. Lalu sang penuntut bertanya, "Wahai Allah, untuk siapa istana yang indah itu?" Kata Allah, "Apakah itu hanya khusus untuk Nabi?" Kata Allah, "Tidak. Siapapun bisa memilikinya asalkan dia mampu membayarnya." Lalu hamba yang menuntut ini, "Bagaimana caranya? Mungkinkah aku memilikinya? Mungkinkah aku membayarnya?" Kemudian Allah berkata, "Ya, engkau bisa memilikinya. Caranya dengan engkau memaafkan saudaramu." Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu si penuntut ini memaafkan saudaranya. Dan apa kata Allah kepada si penuntut ini? "Masuklah engkau ke dalam istana yang aku janjikan dan gandeng tangan saudaramu yang engkau maafkan." Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah indahnya memaafkan. Inilah indahnya kita saling memberi maaf kepada orang-orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ganjarannya di sisi Allah istana. Dan ternyata kita tidak hanya masuk sendiri, tetapi kita bisa mengajak teman-teman yang kita maafkan. Tidakkah kita kepengen? Kalau hari ini mungkin, ya Allah, cita-cita pengen ke luar negeri, atau pengen pergi ke Korea, apa pengen pergi ke Jepang. Tidakkah ketika Allah mengatakan hal ini, kita ingin juga. Ingin memiliki sebuah istana lantaran perkara yang Allahu Akbar. Semoga Allah memudahkan kita memaafkan. Betapa banyak HP kita hari ini berseliweran tentang permintaan maaf. Kemudian ada yang berkata tidak ada tuntunannya. Iya betul. Tidak ada tuntunan sebelum Ramadan saling meminta maaf. Tetapi meminta maaf kepada saudara itu adalah sesuatu yang baik. Maka saudara-saudara kita itu sedang mengambil momen. Karena masuk bulan Ramadan, ketika para ulama mengatakan jangan masuk bulan Ramadan dengan dosa. Salah satu dosa yang menghalangi diterimanya amal adalah permusuhan. Maka tidak lain tidak bukan itu kita hilangkan dengan meminta maaf. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini dia yang dijanjikan oleh Allah. Sesuatu yang begitu indah dengan kita memaafkan. Dan ini sekali lagi hanya bisa terjadi ketika kita bersaudara. Dan landasan persaudaraan kita iman. Maka di dalam hadis itu dikatakan yang ditolong ayo bareng-bareng masuk surga. Kenapa? Karena sama iman.
Kalau tidak sama-sama beriman, tidak mungkin masuk surga. Yang satu tetap akan masuk neraka. Tetapi karena beliau berdua sama-sama beriman, jatuh pada kesalahan permusuhan, kemudian yang satu memaafkan, maka Allah memberikan maaf kepada mereka berdua. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Imam Al-Hasan berkata, maukah engkau agar dijaga dari godaan syaitan dan agar diharamkan dari masuk neraka? Maka beliau berkata, orang-orang yang ingin dijaga dari syaitan dan diharamkan oleh Allah dari neraka. Apa kata beliau? Man malaka nafsahu 'inda raghbah. Maka milikilah 4 hal ini. Yang pertama, apa kata beliau? Barang siapa mampu menjaga dirinya saat dia mencintai sesuatu. Mungkin kita cinta kepada pekerjaan kita. Mungkin cinta kepada suami kita. Mungkin kita cinta kepada anak-anak kita. Atau yang muda mungkin sedang diuji oleh Allah nih. Setan itu pintar banget. Pacaran diganti komitmen gitu kan. Kemudian dia merasa cinta dengan orang yang ia komitmeni. Orang yang mampu menjaga hatinya saat dia mencintai sesuatu. Maka ada pepatah yang mengatakan, cintailah saudaramu sekedarnya saja. Bisa jadi yang kita cintai mati-matian, akrab luar biasa. Tetapi keakraban itu tidak dilandasi dengan pertolongan Allah, kemudian hari menjadi permusuhan yang luar biasa, menjadi kebencian yang luar biasa. Maka saudaraku, ketika kita mencintai, cintailah. Dan cinta kita itu berbarengan dengan minta tolong kepada Allah. Makanya apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku meminta cintamu. Dan aku meminta cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan aku meminta ya Allah, cinta kepada amal yang membuat engkau mencintaiku. Masya Allah. Jadi Allah membuat kita cinta pengajian, Allah membuat kita cinta baca Quran. Kenapa? Dengan pengajian, dengan baca Quran, Allah akan mencintai kita. Lihatlah betapa indahnya nasihat Imam Hasan ini. Dan ini bagian dari penekanan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Cintailah, selalu sertakan cinta ini dengan pertolongan Allah. Kemudian yang kedua kata Imam Hasan, orang yang mampu menjaga dirinya indar rahbah, ketika dia takut. Misalnya kita takut kepada sesuatu. Hari ini kita semuanya sedang diuji dengan COVID-19. Ada yang ketakutannya itu luar biasa. Sampai dia melupakan kekuasaan Allah dan pertolongan Allah. Nah, maka itu semuanya akan membuat kita menjadi orang-orang yang paranoid. Jadi takut itu boleh, tetapi takutnya itu tidak boleh berlebihan. Makanya Rasulullah SAW pun mengajarkan doa kepada kita supaya kita tidak takut, supaya kita tidak khawatir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Indahnya Islam. Jadi rasa cinta kita dikendalikan dengan doa kepada Allah. Ketika takut, Rasulullah ngajarin kita supaya berdoa. Dan apalagi kata Imam Hasan, indas syahwah. Manusia kalau nggak punya syahwat, kan sudah sunatullah kita punya syahwat. Tapi syahwatnya harus dijaga. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dan syahwat kemanusiaan ini harus kita barengi dengan iman. Karena kalau syahwat tidak dibarengi dengan iman, sama denganlah, mohon maaf, yang di kandang-kandang itu. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang keempat kata Imam Hasan, orang yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dijaga oleh Allah, dijaga dari syaitan, adalah orang yang malaka nafsahu indal ghadab. Orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ghadab. Para ulama ditanya, berikan kepadaku satu jumlah, satu kalimat yang itu merupakan kumpulan dari kebaikan. Lalu ulama ini menjawab, tarakul ghadab, tinggalkanlah marah. Seperti yang sudah kita kaji kemarin, innal ma'siyata tunadi ukhtah. Kalau kita marah, marah itu akan memanggil saudaranya. Marah itu akan membuat wajah kita tuh yang Masya Allah. Kemudian ucapannya menjadi buruk, tangannya ngacung-ngacung, matanya melotot, pipinya memerah. Itu bukti bahwa marah itu memanggil saudaranya. Masya Allah. Maka saudaraku, ketika kita mampu menjadi orang-orang yang menahan 4 hal ini. Dan di dalam surat Al-Imran ini digolongkan sebagai orang-orang yang wal kadhimina. Ada satu level lagi yang lebih atas. Orang yang mampu menahan marah, orang yang mampu menahan dirinya ketika cinta, ketika takut, dan ketika syahwatnya
ada satu level lagi kata Allah yang lebih cakep, yang lebih keren. Apa itu? Wal 'afina 'anin nas. Orang-orang yang memaafkan saudaranya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, afdalu akhlaqil mu'min al-'afwu. Sebaik-baik akhlak seorang mukmin adalah orang-orang yang memaafkan. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus memaafkan? Yang pertama, hari ini kita akan berbicara apa sih pahalanya orang yang memaafkan. Yang pertama adalah Allah mengganjar langsung orang-orang yang memaafkan. Di dalam surat Asy-Syura ayat 40, Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata para ahli tafsir, orang itu ketika disakiti, ketika dizalimi, ketika pokoknya domai, disalah-salah, diapakan, yang pertama ada orang-orang yang zalim. Apa itu? Ditonjok, balesnya jurukaken. Ini orang-orang yang zalim. Ada orang dipukul, balesnya. Ada orang dicubit, balesnya ngemplang. Itu orang-orang yang zalim. Ada yang seperti ini. Kemudian siapa yang kedua dari ayat ini? Masya Allah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Orang yang adil. Maksudnya adil itu apa? Dipukul ya balas mukul. Kemudian dibenci, misalnya disindir lewat status, ya balik nyindir. Meskipun kadang-kadang Masya Allah saudaraku, jangan membuat sesuatu itu yang kamu berniat menyindir seseorang. Sudah tidak ada kebaikan. Kalau mau posting sesuatu, jangan ngajinya itu ngajinya ala begini. Orang kalau ngajinya, bacanya, statusnya begini, dia akan selalu menunjuk orang lain. Maka saudaraku, ketika kita ngaji, jarinya itu tidak begini. Lihat ini yang keempat nunjuk kemana. Begini. Sesungguhnya ketika kita berniat menulis sesuatu dan kita tujukan pada orang lain, salah kita. Karena yang keempat itu kepada kita nih loh. Yang satu baru kepada orang lain. Jangan. Sudah tidak karena Allah kalau begitu. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang ketika merasa dirinya disindir lewat status, balik lagi ngancam lewat status. Dipaskan. Tetapi apa yang paling indah? Yang kita inginkan sore hari ini, orang-orang yang levelnya naik adalah siapa? Faman 'afa wa aslaha. Orang-orang yang memaafkan dan tidak hanya memaafkan, tetapi bahkan dia yang membuat keadaan itu menjadi baik lagi. Allahu Akbar. Ini sulit. Sekali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang disakiti, dihina, dia memaafkan. Tidak sampai memaafkan. Lalu dia datang kepada orang yang menyalainya dan balik minta maaf. Alangkah indahnya akhlak ini. Maka apa kata ayat ini? Asy-Syu'ara ayat 40. Fa ajruhu 'ala Allah. Allah langsung yang balas. Dan kata Imam As-Sa'di, nggak ada orang yang mampu seperti ini kecuali orang-orang yang bisnisnya hanya kepada Allah. Kemarin kami datang kepada seorang ustadz, lalu beliau menasehati kami. Nah, milih mana? Diseneni orang apa diseneni Allah? Tentu saja kita tidak memilih diseneni Allah, meskipun harus diseneni manusia. Maka kalau kamu diseneni manusia, maafkanlah. Dan datang kepada beliau minta maaf. Ini yang Allah inginkan. Supaya apa? Supaya kita diganjar langsung oleh Allah pahala memaafkan. Seperti pahala puasa. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ibu, kalau kita itu kan misalnya buku, ada penulis buku namanya misalnya Oki Stiana Dewi. Sebenarnya itu akan menjadi istimewa kalau kita dapat bukunya langsung dari beliau. Kemudian sama beliau ditandatangani. Daripada kita beli di sebuah toko buku. Itu buku. Atau kita pun kadang lebih senang mendapatkan itu dari asalnya langsung. Misalnya ada di Mesir itu ada perusahaan kristal namanya Asfur. Kita beli di Indonesia. Beda rasanya dengan kita dapat langsung dari sumbernya. Itu perkara dunia. Bagaimana kalau pahala itu Allah berikan langsung? Siapa? Orang-orang yang memaafkan. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, masuk bulan Ramadan ini jangan sampai kita membawa
pahala kebencian. Tertolak, kata Allah. Pagi, sore dilaporkan. Senin, Kamis dilaporkan. Bulan Sya'ban telah berlalu, beberapa jam lagi akan berlalu. Saat amalan kita semua diangkat. Semuanya dimaafkan, kecuali kata Allah, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat permusuhan. Maka saudaraku, siapapun yang mendengarkan kajian kita sore hari ini, maafkanlah yang bicara ini. Dan ayo kita saling memaafkan. Pegang dada kita. Lalu katakan kepada hati ini, wahai hati, maafkanlah siapapun yang menzalimimu. Karena selama engkau memiliki kebencian di dalam hatimu, maka amalmu tertunda. Amalmu tertolak. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua saudaraku, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambah bagi seseorang hamba yang dia memaafkan saudaranya kecuali ditambah kemuliaannya. Maka tidak ada orang memaafkan itu jadi hina. Maka nggak ada orang yang memberi maaf itu kemudian dia jadi rendah posisinya, tidak ada. Lihatlah betapa baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar, manusia paling mulia. Ketika beliau ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah keadaan yang lebih berat daripada perang Uhud? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada wahai Aisyah. Saat aku ditolak oleh kaumku di Taif, lalu datang awan menaungiku. Lalu di antara awan-awan itu Jibril mendatangiku. Dan Jibril berkata, ya Muhammad, Allah telah mendengar penolakan kaummu. Lalu Allah mengizinkan kepada malaikat gunung untuk berbicara. Lalu malaikat penjaga gunung berbicara, ya Muhammad, kami atas izin Allah telah mendengar penolakan kaummu. Maka jika engkau berkenan, engkau mau, akan aku hantamkan dua gunung ini dan aku timpakan di atas mereka. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Aku berharap Allah menciptakan dari tulang sulbi mereka keturunan yang kelak menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Apakah Nabi Muhammad setelah itu menjadi hina? Tidak, wahai saudaraku. Beliau tetap menjadi manusia paling mulia. Maka kenapa Nabi Muhammad itu, Masya Allah, apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yatim. Nabi Muhammad ditinggal ibunya, hidup dengan kakeknya, hidup sebagai penggembala. Lalu dia berdagang. Lalu dia dihina oleh kaumnya. Supaya apa? Supaya kita umatnya kalau hari ini dihina, Rasulullah lebih pernah dihina lagi. Rasulullah ketika dihina. Maka di kajian-kajian lalizmu yang lalu, mengapa kita penting belajar sirah? Karena kita jadi punya referensi akhlak. Kita jadi punya referensi sikap. Maka ketika sirahnya Rasulullah mengatakan Rasulullah pernah dihina, sahabat pernah dihina, Ummul Mukminin pernah dihina. Apa sikap mereka ketika dihina? Ternyata referensi sikap yang kita dapati dari sejarah baginda Muhammad SAW bukan balik menghina. Atau bukan balik menghina dengan kelebihan yang sangat-sangat. Tetapi kata Rasulullah SAW, jangan. Biarkan aku berdoa kepada Allah. Kelak terlahir dari keturunan mereka, keturunan yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, barang siapa ingin mendapatkan pahala dari Allah langsung, maafkanlah. Yang kedua, barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka milikilah sifat pemaaf. Allahu Akbar walillahil hamd. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, aku telah menyambung silaturahmi, tetapi dia itu mutus terus. Ya, terus kata Rasulullah. Mereka berbuat buruk kepadaku, tetapi aku berusaha berbuat baik kepada mereka. Kata Rasulullah lagi, mereka berbuat jahil kepadaku ya Rasulullah, tetapi aku tetap bersabar. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau engkau mengucapkan itu dengan kejujuran, maka Allah akan menolongmu. Maka pahala memaafkan yang ketiga adalah ditolong Allah. Indah bukan? Saat kita merasa kita kurang, misalnya kekurangan uang, tiba-tiba datang pertolongan. Kadang-kadang saat kita ingin sesuatu, tiba-tiba Allah datangkan kepada kita dari sisi yang tidak disangka-sangka. Saat kita ingin ketenangan, Allah berikan itu. Maka bukankah iya karena buduwa iya karena stain. Pertolongan itu kita minta kepada Allah 17 kali sehari.
Lalu Allah kasih jalan nih supaya ditolong. Kamu seperti laki-laki ini nih. Siapa? Ustazah, saya udah minta maaf terus, tapi dia nggak maafin. Ini pernah laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, aku sambung tali silaturahmi, tapi dia nggak mau. Dia mutus terus. Ya Allah, aku berbuat baik, tapi dia berbuat buruk. Ini loh, laki-laki ini sudah bercerita kepada Rasulullah. Ini referensi sikap. Bahwa kadang-kadang kita berbuat baik bukan dibalas baik, tapi disalah-salah. Nah, boro-boro berterima kasih. Memang di dalam Islam kalau kita berbuat baik jangan berharap terima kasih. Tapi kalau ada orang berbuat baik maka ucapkanlah terima kasih. Ini laki-laki ini ngadu. Sebagai manusia biasa sama seperti hari ini kita. Ya Rasulullah, dia berbuat buruk kepada kami, tapi kami berbuat baik. Lalu apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, mereka jahil. Nyalah-nyalahin, tapi aku tetap berusaha sabar. Kata Rasulullah SAW, kalau kita mampu mengambil pelajaran dari aduan laki-laki ini, pertolongan Allah di depan mata kita. Maka ya Allah, sekali lagi yuk. Beberapa menit kemudian kita akan masuk bulan Ramadan. Begitu maghrib adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai di hati kita masih ada kebencian. Sambung, WA detik ini juga orang yang kita putus silaturahminya. Minta maaf kepada beliau. Ya Allah, Mbak Evan ini jadi ingat sendiri nih. Ada orang yang dulu akrab dengan kita tiba-tiba kemudian renggang karena satu hal, WA beliau. Detik ini juga. Sampaikan marhaban ya Ramadan. Ramadan Karim, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti kita, bahkan ya Allah kalau kita mau ketemu dia tuh rasanya pengen menghindar. Detik ini saudaraku, agar pertolongan Allah datang sepanjang kehidupan kita. Yuk WA yuk. Yuk di inbox yuk. Ayo kita WA beliau dan kita yang minta maaf. Karena apa? Yang pertama itu apa? Wa aslaha. Afa wa aslaha. Kita yang meminta maaf dan kita yang memperbaiki keadaan. Bukan menunggu mereka yang memperbaiki keadaan. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka janganlah kita kehilangan pertolongan Allah. Lihat saudaraku. Seorang ulama bernama Quraisy berkata, aku memaksa diri untuk memaafkan. Bayangkan, ulama saja mengatakan aku memaksa diri. Nah kalau kita yang bukan ulama manusia biasa, maaf itu harus dipaksakan. Aku harus, hari ini, detik ini, aku mau memaksa hatiku untuk memaafkan dia. Saudaraku, jangan masuk bulan Ramadan dengan kebencian. Mungkin 2 jam lagi, mungkin 1 jam lagi, mungkin setengah jam lagi. Pastikan kita masuk bulan Ramadan dan tidak ada kebencian di dalam hati kita. Ayo, buru-buru WA. Sebelum hilal Ramadan muncul di hadapan kita. Maka saudaraku, beliau berkata, aku memaksa diriku untuk memaafkan. Karena manusia di dunia itu hanya 3. Lebih mulia, lebih hina, atau sama. Jadi di dalam kita hidup itu ada manusia yang lebih mulia. Ibadahnya lebih baik, ilmunya lebih baik. Ada yang lebih rendah dari kita mungkin. Tetapi ada yang sama. Maka apa kata beliau? Saat aku memaafkan orang yang lebih mulia. Ini menunjukkan orang yang lebih mulia daripada kita pun bisa berbuat salah. Tetapi ayo paksa diri kita. Katakan, sering ada yang mengatakan ustadz juga manusia. Ustadz juga bisa berbuat salah. Seorang pendakwah juga berbuat salah. Malah besar kemungkinan mereka berbuat salah. Kenapa? Banyak omong. Maka apa? Maafkan. Mengapa kata ulama ini? Karena aku ingin memuliakan keutamaannya. Saat guru kita berbuat salah, maafkan. Dia guru. Dia ulama. Dia pewaris para nabi. Maafkan. Kemudian apa? Saat orang itu tidak lebih mulia dariku. Bahasa kasarnya, dia lebih di bawah dariku. Maka aku telah melindungi diriku. Seperti ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh ngomong, mendingan saya diamlah. Maka ada pepatah Arab, tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban pada orang yang bodoh itulah jawabannya. Maka kalau ada orang ngajak debat, ngajak ayal-ayalan, udah menang itulah jawabannya. Tidak usah dijawab, diamnya kita itu jawaban. Misalnya, kenapa sih kamu nggak belain LGBT misalnya? Nah ini udah mancing, tidak usah dijawab. Diamnya kita itu jawaban. Kenapa kamu nggak mau ini berjuang misalnya gender? Alah di dalam Islam gender itu udah tamat, udah basi ngomongin tentang gender.
Jadi kalau ada orang mancing bicara seperti itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Enggak lah, diamnya kita itu jawaban bagi orang-orang yang mengejak kita berdebat. Dan saat yang berbuat kesalahan adalah orang yang setara dengan kita. Misalnya kayaknya saya sama dia tuh sama-sama lah, sholatnya sama, sedekahnya segini-segini, kegiatan keagamaannya sama. Apa kata beliau? Saya sudah menjaga hatiku dari sifat hilm, mencintai sesama, lembut dengan sesama, maka selamatlah. Jadi paksa diri memaafkan kepada orang yang lebih mulia saat beliau bersalah kepada kita, maafkan. Karena beliau orang mulia. Saat dia lebih rendah, maafkan. Berarti kita sudah menyelamatkan diri kita dari berdebat kepada orang yang tidak ada manfaatnya. Kalau orang itu setara, maka kita sudah memiliki sifat hilmi. Sekarang yang nomor 4. Allahu Akbar walillahilham. Nomor 4 ya, betul. Apa orang-orang yang memaafkan? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Surat Nur ayat 22. Saudaraku ingat ketika Aisyah Ummul Mukminin difitnah berzina, ketika beliau kalungnya jatuh, kemudian beliau mencari, ibu, ketika untanya itu, jadi yang bawa untanya itu, tandunya itu kok merasa ringan gitu, nggak merasa ringan, nggak merasa berat, dikiranya Aisyah ada di dalamnya, ternyata tidak ada. Beliau pulang, lalu di dalam ada pasukan sapu jagat, seorang laki-laki yang bertugas sapu jagat. Lalu berjalan berdua. Masya Allah, inilah hebatnya gosip nih, Bu. Jadi Aisyah pulang berdua. Nanti diposting lagi, di-repost sama teman kita. Aisyah pulang berdua kan nggak masalah. Aisyah pulang berdua dengan sahabat Rasulullah kan nggak ada masalah. Tapi kalau sudah di-repost, Aisyah pulang berdua dengan sahabat Rasulullah, ada apa ya? Udah tambah lagi nih. Lagi, Aisyah pulang berdua dengan sahabat Rasulullah. Aisyah selingkuh nih. Udah lain lagi. Inilah dahsyatnya media sosial ketika kita tidak minta pertolongan kepada Allah. Saudaraku, orang yang memfitnah dan menyebarkan Aisyah berzina diantaranya adalah saudaranya ayahnya Aisyah. Siapa? Abu Bakar. Ada saudaranya Aisyah yang selalu dibantu oleh Abu Bakar. Diberi makan karena beliau kurang mampu, diberikan pakaian, diberikan keamanan. Tapi ketika Aisyah tertuduh berzina, ikut-ikutan nyebarin. Bukankah sangat menyakitkan? Kalau ada keluarga kita sendiri yang ikut ngelek-elek kita. Orang lain mungkin tidak tahu kehidupan kita. Tapi kalau keluarga kan tahu betul kehidupan kita. Lalu ada keluarga yang ikut ngelek-elek kita, Allahu Akbar. Ini sudah terjadi pada Abu Bakar. Ini referensi sikap. Lalu Abu Bakar bersumpah, walah kaya wong wis ngelek-elek anaknya, ora gak tak nei maning, ora gak tak tulungi maning, ora gak tak kasihani maning. Lalu turunlah ayat, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Abu Bakar, kamu gak senang kalau Allah mau memberikan ampunan kepadamu? Masya Allah. Begitu turun ayat ini kepada Rasulullah SAW, lalu Abu Bakar memaafkan laki-laki ini dan tetap membantunya. Allah, ini lebih berat lagi. Karena yang jelek-jelekin adalah saudara sendiri. Tapi janjinya Allah diampuni. Kalau sudah diampuni apa? Surga. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang satu Allah ganjar pahala langsung, yang kedua kemuliaan, yang ketiga pertolongan, yang keempat ampunan, dan yang terakhir saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pahami betul kita tidak bisa memaafkan orang lain kecuali dengan pertolongan Allah. Dan apa tipsnya? Jika ada orang datang kepadamu lalu menghina dan mempermalukan kita dengan apa yang ada pada diri kita. Misal kita punya aib. Ini hadis. Lalu hadis dari Jabir. Lalu orang datang kepada kita menghina kita, pas dihinanya itu dengan aib kita. Memang itu ada. Lalu kita pun tahu aibnya dia. Kemudian apa kata Jabir dari Rasulullah SAW? Jangan engkau balas menghina dengan apa yang ada padanya. Kata Rasulullah SAW, biar ia tanggung sendiri keburukannya. Allahu Akbar. Ini dieling-eling betul. Ada orang menghina kita pas dengan aib kita. Wong kadang pas dengan aib kita aja kita nggak terima kok. Misalnya Mbak Eva cerewet. Hah, cerewet? Loh menten cerewet kau udah terima. Sama misalnya kita dibilang, ya Allah jenengan sih ilmu banget ya. Kita tuh sering nggak terima. Padahal memang
Memang lemu begitu. Kita tuh tidak terima kadang-kadang direndahkan dengan sesuatu yang ada pada diri kita aja tidak terima. Apalagi difitnah dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Namun kata Rasulullah melalui hadis Jabir, kalau ada orang datang kepadamu, dia tahu aibmu lalu menghina, membeberkan, dan kamu juga tahu aibnya dia, walah, kowe nek tak beber nyong ngerti kabeh. Kita sering berkata kayak kertune nggon, nyong gelem buka kertu mono kae cah rampung misalnya. Bisa kita membalas. Kata Rasulullah, jangan engkau balik menghina dengan sesuatu yang engkau tahu ada pada dirinya. Mengapa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Biarkan dia menanggung keburukannya. Ayat yang membuat hati kita adem ketika disakiti. Masya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat kebaikan, meskipun itu hanya sekecil biji atom, kita akan dapati kebaikan itu. Hari ini, lusa, bulan depan, minggu depan, tahun depan, dan mungkin saat kita sudah tidak ada di dunia ini, yang memetik kebaikan itu adalah anak-anak kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat keburukan meskipun hanya sebesar biji dzarrah, maka ia akan jumpai keburukan itu. Seorang guru mengibaratkan, coba kalau kita ngeludah kok ke atas, gitu, mohon maaf, ludahnya kemana saudaraku? Balik kepada diri kita sendiri, sama. Lalu bagaimana ketika yang kita lempar ke atas itu adalah bunga, yang jatuh apa? Bunga. Tidak mungkin kita melempar batu berharap yang jatuh uang atau yang jatuh bunga. Maka apapun yang kita lempar kepada Allah, itulah yang akan kita terima. Kita melempar batu, jatuh batu. Kita melempar bunga, jatuh bunga. Kita melempar maaf, insya Allah saudara kita pun akan memaafkan. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat yang mendinginkan hati kita. Sudah, tapi nggak perlu juga nulis ayat ini sebagai status. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Kemudian kita berharap, oh dia baca supaya dia tahu dia itu berbuat. Nggak perlu. Ini namanya sudah nggak ikhlas nih. Sudah nggak karena Allah. Maka saudaraku, di antara tips kata para ulama, ketika kita punya penyakit hati tidak tenang, merasa emosi dan seterusnya, salah satunya baca Quran. Baca Qurannya itu nggak usah semuanya. Baca Quran ayat-ayat favorit. Di antaranya baca ini nih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nyong pal mangkele. Oh, deke pal mangkele nyong ngerti. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Tapi orang yang berbuat baik pasti ketemu. Ya Allah, dek nenek orang menghargai. Faman ya'mal mithqala. Ya Allah, mbok matur nuwun. Faman ya'mal mithqala. Ya Allah, dek nenek jahat banget mengfitnah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, tega bener sih nyebar-nyebarna aib. Syarran yarah. Begitu kata para ulama. Tips hati kita tuh jadi adem. Kenapa? Udah eleng-eleng betul. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa ruginya kita memaafkan? Gak ada ruginya. Dari pertama kita memulai kajian ini sampai akhir, tidak ada kerugian sedikit pun bagi orang-orang yang memaafkan. Tidak ada ruginya, tidak jadi hina, tidak jadi rendah. Justru Allah menjanjikan kemuliaan. Maka 1 jam menjelang masuk bulan Ramadan, yang bicara ini pun meminta maaf kepada saudaraku, siapapun, dimanapun berada. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita lantaran kita saling memaafkan. Ya Allah, jika suatu hari kami berbuat salah, mampukan kami meminta maaf. Dan jika suatu hari ada orang menyalahi kami, berikan kami kekuatan untuk memaafkan. Saudaraku yang baik, pegang HP Anda, WA orang-orang yang Anda musuhi, WA orang-orang yang Anda benci, dan mintalah maaf kepada mereka semuanya. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menjadi pribadi pemaaf. Demikian kajian kita sore hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Semoga kita semuanya diliputi kebaikan sepanjang bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakum bimithli. Jamaah kajian mata hati, di akhirnya kita di sesi tanya jawab mengingatkan kembali bagi jamaah yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Selanjutnya akan kita bahas. Yang pertama, Ustazah, Ya. jika kita sudah ada rasa mau untuk memaafkan tapi di dalam hati masih ada rasa sakit, itu baiknya bagaimana? Masya Allah, ya itu tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat-ingat betul. Tidak ada ibadah yang bisa dipisahkan dari pertolongan Allah. Termasuk memaafkan, tidak mungkin kita mampu memaafkan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolong hapus rasa sakit di dada ini. Tolong hapus bekasnya ya Allah. Tolong hapus rasa benci ini ya Allah. Kami manusia ya Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan itu lemah. Lemah itu apa? Dimarahi yang lemper, dihina yang merasa terhina. Itu kemanusiaan. Tetapi ketika kemanusiaan itu kita barengi dengan permohonan pertolongan kita kepada Allah, insya Allah lambat dengan kita terus meminta, Allah sedikit-sedikit akan menghapus itu dan hilang kebencian dari diri kita. Jadi saudaraku penanya, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong bantu rasa sakit hati saya ini hilang. Tolong bantu dendam ini hilang ya Allah. Tolong bantu semua penyakit yang buruk di dalam hati kita hilang. Semoga yang bicara dan yang bertanya dibantu oleh Allah untuk menghilangkan kebencian di dalam dadanya. Dan itu perlu latihan. Ngarep sengit karo wong kek deling-eling keapikane. Terus begitu. Cari 1001 alasan untuk berpikir baik tentang satu orang. Misalnya, tiba-tiba kita melihat dia minum minuman keras. Pokoknya cari sampai 1000 nomor dulu. Enggak kok, dia ke masjid. 2, dia juga sholat kok. 3, dia zakat kok. 4, dia bersilaturahmi kok. 5, dia kerjanya halal kok. Tapi dia kan minum homer, kita mau jelek-jelekan. Nomor 6, dia baik kok sama temannya. Nomor 7, dia juga membantu orang lain kok. Nomor 8, dia puasa. Nomor 9, dia terawih. Sampai 1000 baru kita, Masya Allah, cari alasan kebaikan-kebaikan sampai 1000 poin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan kedua, maaf Ustazah, mohon dijelaskan apabila kita memiliki kesalahan besar atau dosa besar, jika kita tetap sholat, apakah Allah akan menerima sholat kita dan mengampuni dosa kita? Masya Allah, pernah Ustadz Haikal kalau tidak salah, sholatlah meski kita berzina, sholatlah meski kita pencuri, sholatlah meski kita masih berbuat maksiat. Karena dengan sholat itulah semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang bicara ini tidak bisa memberikan hidayah. Lihatlah, sekelas Nabi Nuh, Nabi itu keikhlasannya sudah terjamin, ilmunya sudah terjamin, tahan bantingnya terhadap ujian sudah terjamin sama Allah. Tetapi tetap tidak didengarkan ketika berdakwah. Mengapa? Karena hidayah itu milik Allah. Nah kalau Nabi saja kita percaya betul bahwa hidayah, apalagi yang bicara cuma seorang seperti ini. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apapun dosa besar yang kita lakukan, Masya Allah. Kemarin kajian Karina kita bahas tentang deadline taubat. Masya Allah, itu bertaubatlah. Sholatlah dan bertaubatlah. Dan kata Allah ketika berbicara tentang taubat, cepat-cepat. Masih ada waktu 1 jam lagi. Kepada penanya, tinggalkan zikir yang lain, baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Meskipun itu dosa besar-besar. Dan Allah itu bahagia ketika hambanya itu datang. Bayangkan, kita akan panggil orang yang nyolong itu pencuri. Kita akan panggil orang yang berzina itu pezina. Tapi apa yang Allah panggil kepada orang yang berbuat maksiat? Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hambaku. Masya Allah. Dikasih wahai. Hambaku. Allah nggak bilang wahai pendosa, wahai pezina, wahai pelacur. Enggak. Allah bilang wahai hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas dalam syahwat, melampaui batas dalam mencari nafkah, melampaui batas dalam berbuat. Datang kepadaku dan bertaubatlah. Maka saudaraku penanya dan yang menjawab, semoga Allah mengampuni dosa-dosa besar kita dan Allah menggolongkan kita minat tawwabina wa minal mutatahhirina insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Terus bagaimana cara membagi waktu mengaji
agar selama Ramadan bisa menyelesaikan 1 kali khatam. Allahu Sedang kami Akbar. perempuan ada masa haid. Allahu Akbar walillahilhamd. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kepada penanya bersyukurlah. Jadi sudah ada niat untuk menghatamkan. Dan di dalam Islam, niat saja sudah dapat 1. Apalagi nanti dilaksanakan 10 di hari normal, berapa kali dilipat gandakan oleh Allah. Maka bersyukurlah kepada penanya, karena Allah sudah lembutkan hati kita untuk berniat menghatamkan Al-Quran. Jadi saudaraku, tipsnya salah satunya bisa setelah selesai sholat wajib itu 2. 1 juz itu 10 lembar. Nah, 1 juz itu 10 lembar. Jadi setiap sholat 2 lembar, bukan 2 muka, 2 lembar. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. 1 hari 1 juz. Misalnya kita habis zuhur pekerjaan, habis asar pekerjaan, jamak ketika isya. Jadi isyanya 6 lembar. Nanti zuhurnya sama asarnya sudah nggak tahu sebelum subuh atau setelah sahur. Maka bagaimana dengan perempuan haid? Allahu Akbar walillahilhamd. Saudaraku sekalian, bersyukurlah lagi. Ketika hati kita merasa kurang, sebenarnya ini tidak kurang. Kenapa? Haid itu adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah dan itu menjadi sunatullah bagi anak Adam yang perempuan. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah itu untuk aku suruh dan aku larang. Orang haid dilarang apa? Sholat. Orang haid dilarang apa lagi? Puasa. Maka ketika kita meninggalkan larangan ini, kita itu sedang beribadah. Indah kan? Jadi ibadah itu bukan sholat saja, tapi meninggalkan sholat karena dilarang itu ibadah. Kan orang haid kalau sholat malah dosa. Karena berarti ketika kita meninggalkan sholat, meninggalkan tarawih, meninggalkan puasa, berarti kita sedang beribadah. Dan indahnya, Allahu Akbar walillahilhamd, meskipun kita tidak membaca Al-Quran, kita dinilai seperti hari-hari sebelumnya. Asalkan kebiasaan kita sebelumnya itu membaca Al-Quran. Maka saudaraku, kita ganti dengan mendengarkan tilawah lewat handphone, lewat televisi, juz yang pas kita bagian itu. Mengapa? Untuk terlepas daripada khilaf para ulama, boleh nggak sih membaca? Kalau kita hafal itu boleh. Kalaupun terpaksanya ingin tetap membaca, ada ulama yang membolehkan, syaratnya memakai mushaf yang ada artinya, kemudian tangan kita itu dialasi dengan kaos tangan atau menggunakan alas yang bagus, misalnya sajadah yang cantik kemudian dialasi. Kalau saudara benar-benar ingin membaca, jadi ada ulama yang membolehkan demikian. Kalau tidak, gantilah dengan mendengarkan murotal dari tape, dari MP3 atau dari video YouTube juz bagian kita giliran hari itu. Jangan bersedih juga dan tidak boleh juga hari ini kita mau minum pil KB misalnya yang sudah menikah, supaya tidak puasa, itu tidak boleh. Kalau haji ulama sepakat boleh, tetapi kalau puasa ulama juga sudah sepakat bahwa itu tidak boleh. Mengapa? Karena jeda waktu kita membayar puasa itu luas. Kalau haji itu terbatas waktu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagi penanya, kalau belum jelas artinya kurang marem dengan pertanyaan ini, boleh lewat nomor bunda. Wallahu ta'ala bisawab. Ada lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini mungkin banyak yang Allahu Akbar walillahilhamd. Ini ada sedikit kayak cerita. Ya, baik. Jadi itu ada seorang lansia. Ya. Itu sudah di atas 80 tahun dan alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk bersyahadat. Allahu Jadi Akbar, ini Allahu mu'alaf Akbar, di Allahu usia Akbar, 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sudah lanjut usia, beliau ini susah untuk menghafalkan bacaan sholat Ya. itu. Sampai akhirnya beliau itu sakit dan itu semakin sulit untuk dibimbing bacaan sholat. Allahu Dan Akbar. pertanyaannya, apakah Allah menerima Islam beliau? Subhanallah, Allahumma, ya Allah, semoga sudah meninggal atau masih hidup ini? Ini kurang dijelaskan, cuman Masya Allah. sepertinya sakit. Kalau sudah tidak ada, semoga beliau diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kalau hari ini beliau sakit, semoga Allah berikan beliau kesembuhan, Allah berikan beliau pertolongan, sehingga Allah berkehendak memberikan kepada beliau kebaikan-kebaikan. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang luar biasa. Masuk Islam di usia berapa tadi? 80. Allahu Akbar, bayangkan. Begitu kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, usia dia balik sampai 80 tahun, kalau dia pernah berbuat baik, maka pahalanya dimasukkan.
Allah, kurang baik apa Allah pada kita? Jadi beliau waktu belum Islam dia pernah bersedekah, bantu orang apa. Begitulah yang disepakati oleh para ulama. Semua pahalanya dibawa dengan syahadatnya. Sebaliknya dosanya tidak ikut. Itulah kasih sayang Allah yang luar biasa. Karena beliau sudah sepuh, kemudian bacaan sholatnya sulit dan seterusnya dan seterusnya. Segala Allah Maha tahu, yang kita tahu dari zahirnya adalah beliau sudah beriman kepada Allah dan tugas mungkin ini keluarganya, mungkin ini anaknya, maka doakan beliau. Kalau hari ini beliau sakit, tidak terbimbing, bisikkan lewat telinganya. Jadi di kamarnya beliau yang sakit itu setelkan murotal-murotal, jangan ditontonkan televisi. Jadi kami pernah mendapati ada orang tua sakit, itu anaknya malah di depannya itu disetelkan televisi. Maksudnya mungkin sambil nunggu gitu loh Mbak. Sing nunggon itu biar enggak bosan. Jangan seperti ini sayang. Jadi kalau ada keluarga kita yang sakit, bagaimana caranya di ruangan itu nuansanya adalah nuansa Al-Quran, nuansanya adalah nuansa zikir kepada Allah, nuansanya adalah nuansa istighfar. Maka jika hari ini beliau sakit, kondisikan ruangan beliau nuansa-nuansa Allah, nuansa-nuansa taubat, nuansa-nuansa zikir. Kalau hari ini beliau sudah tidak ada, tugasnya anak turun beliau mendoakan semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, karena beliau sudah artinya sudah tua, itu sudah tidak kemampuan beliau, mungkin ingatannya berkurang, orang yang ingatannya sudah berkurang dan seterusnya sudah tidak dibebani apa-apa. Jadi bagi kita yang melihat beliau, cukup beliau sudah bersyahadat, semoga beliau dibimbing oleh Allah menjadi muslim yang baik, diberikan kebaikan di dunia, diberikan surga oleh Allah di akhirat. Allahu akbar walillahil hamd. Pertanyaan luar biasa. Ini yang terakhir Ustazah. Baik. Bagaimana tata cara dan waktu terbaik dalam sholat istikharah, dan seperti apa saja jenis jawaban dari sholat istikharah? Allahu akbar. Kapan sholat itu dilakukan? Jadi selain di waktu-waktu dimakruhkannya sholat, misalnya saat terbit matahari dan menjelang tenggelamnya matahari. Selebihnya itu kita boleh melakukan sholat istikharah. Semisal habis zuhur, kemudian setelah maghrib, kemudian setelah isya atau saat sholat tahajud. Allahu akbar walillahil hamd. Di antara kemantapan-kemantapan yang diberikan oleh Allah itu adalah kemudahan. Jadi kita sering rasanya kah gampang teman dalane, ya Allah kalau memang lazis ini baik misalnya, tolong berikan aku kemudahan. Lalu kita tuh mudah saja diberikan oleh Allah. Insya Allah itu jawaban dari Allah bahwa yang sedang kita jalani itu adalah yang baik. Doanya begini, kalau itu tidak baik ya Allah, bukan tolong sulitkan, bukan begitu, tapi tolong ganti dengan kebaikan dan tunjukilah kami kepadanya. Jadi kalau yang kita pilih itu ternyata tidak baik, ya Allah tolong ganti. Bukan disulitkan, tolong ganti dengan yang lain dan tunjukkan kami kepadanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk keyakinan ini konsep istikharah adalah asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan sebaliknya. Boleh jadi kita membenci sesuatu, ternyata itu baik untuk kita, dan boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal Masya Allah, masa sudah ada ayat kayak gini ada anak-anak yang masih mau komitmen atau bahasa lainnya tuh pacaran. Kamu boleh cinta itu, katanya Allah itu ndak baik, ya ndak jadi. Kamu nggak kenal sama siapa-siapa, mungkin menganggap kayak nggak tipenya gue lah begitu. Tapi kata Allah itu yang terbaik, jadi jodohnya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada yang sudah punya anak perempuan kayak Mbak Eva, pengennya punya anak laki-laki. Yang sudah punya anak laki-laki pengennya punya, ya begitu manusia. Kenapa? Karena kita tidak mengingat ayat ini, bahwa yang Allah tentukan itu yang terbaik. Makanya doanya ketika istikharah, ya Allah berikan aku yang terbaik menurut siapa? Menurut Allah, bukan menurut siapa. Ya selalu, ya Allah berikan kami yang terbaik menurutmu. Ada juga yang mengatakan lewat mimpi. Nah, lewat mimpinya menunjukkan kepada jalan itu, atau mimpinya menunjukkan kepada hal-hal yang sedang kita jalani. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di antara kemantapan itu adalah kemudahan, yang bisa jadi datang juga lewat mimpi, atau datang juga kita ketemu orang dinasehati kok pas banget dengan, jadi banyak jalan, dan mintalah kepada Allah begini, Allahumma arinal haqqa. Nah, selalu diminta kepada Allah untuk ditunjukkan kebaikan. Nah, itu, dan dijauhkan dari keburukan. Wallahu ta'ala a'lam
Ini jadi kepo nih yang ditanya lagi, istikharah apa ini? Masya Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang tadi sudah dijawab sama Ustazah bisa melegakan hati kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini sudah di penghujung acara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kajian Mata Hati mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita masuki bulan Ramadan dengan penuh kebaikan. Dan untuk selama bulan Ramadan ini kita ada pergantian jam kajian ya Ustazah. Iya. Kira-kira jam berapa? Nah, ini menyusul ini. Mungkin pagi lah, pagi insya Allah. Agar ibu-ibu tuh di rumah bisa menyimak. Kalau sore seperti ini kan sudah ubres. Sudah beribadah, deh, bukan ubres, astagfirullah. Sudah beribadah di dapur kalau jam segini. Ya, nanti untuk info selanjutnya bisa kita infokan sekalian dengan undangannya. Ya, baik. Karena sudah di penghujung acara, kami selaku tim Kajian Mata Hati mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kita menjalankan kajian ini banyak kesalahan baik dalam tutur kata ataupun perbuatan kami. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menyempatkan waktunya untuk membersamai kami dan juga Ustazah Eva. Kami ucapkan terima kasih. Ya Allah, sama-sama. Untuk ini sudah ke-10 Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah berkenan bersamai kami. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin.